Seorang siswi sekolah bernama Putri adalah gadis yang sangat ceria, yang baru saja memulai hubungan pertamanya dengan salah satu siswa paling tampan di sekolahnya beberapa minggu berlalu, dan mereka akan melakukan kencan pertama mereka dengan pergi ke karaoke. Di sana, Putri sangat senang menghabiskan waktunya bersama pacar barunya. Mereka juga minum soju sampai Putri mabuk berat. Pacarnya tiba-tiba memberinya minuman khusus yang bisa menghilangkan mabuk, tapi justru membuatnya tertidur. Ketika dia bangun, tangannya telah diikat. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa pacarnya memegang kamera, merekamnya dengan senyumannya yang aneh. Tidak hanya itu, banyak anak laki-laki juga datang ke sana dengan wajah mereka ditutup. Ternyata mereka adalah teman-temannya dan mereka mulai menikmati Putri. Setelah kecelakaan itu, dia menangis terseduh-seduh dan menyesali hubungannya. Dia juga mendapat pesan dari pacarnya bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun atau videonya akan tersebar. Kemudian setiap kali dia tidak sengaja bertemu pacarnya itu, pacarnya menelepon teman-temannya dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Karena alasan yang tidak diketahui, video tersebut telah bocor dan dengan judul Marionette menjadi viral. Semua orang sekarang telah menonton video tersebut, termasuk polisi dan ibunya. Ibunya menangis keras dan tidak dapat berbuat apa-apa kecuali meminta polisi untuk menangkap para pelakunya. Singkatnya, pacarnya dan teman-temannya tertangkap dan dipenjara, tetapi semuanya sudah terlambat untuk Putri. Kemudian ibunya memutuskan bahwa Putri akan pindah untuk memulai hidup barunya dengan identitas baru bernama Cindy. Beberapa tahun kemudian, Cindy hidup dengan tenang. Dia senang dan bisa menjalin hubungan dan berjalan baik. Ia menjalin hubungan dan mulai bertunangan. Dia bekerja sebagai guru di sekolah menengah. Ketika dia bekerja lembur, dia sedang meminum minuman yang ada di mejanya. Tiba-tiba dia tertidur. Di pagi hari, dia dibangunkan oleh salah satu murid laki-lakinya bernama Randy. Tidak ada yang mencurigakan sampai dia mengetahui bahwa pergelangan tangannya memar seperti diikat lagi. Setelah itu, dia mendapat pesan misterius yang berisi beberapa foto dirinya dengan beberapa pria yang menikmati dirinya. Karena hal itu, dia tidak bisa menahan tangisnya yang mengingatkannya tentang masa lalunya. Tetapi dia mencoba melupakan kecelakaan ini dan mencoba hidup normal. Suatu hari dia makan malam dengan keluarga tunangannya. Dia menikmati momen itu. Dia mencintai tunangannya, tetapi suasana hatinya tiba-tiba berubah ketika seseorang meneror menggunakan fotonya yang tidak tertutup. Dia mengenalkan dirinya sebagai Master. Master mengancamnya untuk mengikuti perintah atau fotonya akan tersebar. Dia memerintahkannya untuk mengambil foto payudaranya lagi, dan dia mengikutinya dengan mengambil fotonya di toilet. Ketika dia mengajar, Master mengiriminya pesan lagi. Dia mengirim hitungan mundur ke murid-muridnya. Para murid juga mendapatkan pesan dari si Master. Dia berteriak di sana. Ketika hitungan mundur hampir selesai, semua orang menerima foto dari si Master. Tetapi itu adalah foto seorang gadis pelajar bernama Rina, yang sebenarnya adalah pacar Randy. Ternyata itu adalah foto Rina yang bertelanjang dada. Cindy merasa sangat kasihan pada Rina. Dia memanggil detektif yang menangani kasus sebelumnya, bernama Pak Jumadi, tetapi ternyata dia sudah pensiun. Cindy mencoba berbicara dengan Rina untuk membuatnya tenang. Setelah beberapa obrolan, Rina akhirnya mengatakan padanya bahwa dia bersenang-senang dengan Randy dan dia mengambil fotonya untuk koleksinya sendiri. Beberapa minggu yang lalu dia menemukan banyak sekali gambar semacam ini dari gadis lain di laptop Randy. Dia menghapus semua galeri yang membuat Randy sangat marah, sehingga Cindy mencoba memata-matai Randy saat dia pergi ke tempat yang mencurigakan. Ketika dia mengintip ke dalam ruangan untuk melihat apa yang ada di dalamnya, Randy juga melihat Cindy dan mengejarnya. Dia diikuti oleh anak buahnya, dia hampir tertangkap.
Tapi ternyata detektif Pak Jumadi ada di sana dan membantunya bersembunyi. Pak Jumadi juga berhasil menculik salah satu anak buah Randy dan menginterogasinya, tapi informasinya tidak banyak membantu mereka. Pak Jumadi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bertanya kepada Cindy tentang apa yang harus dia lakukan untuk menolongnya. Cindy juga bingung, tapi tidak lama kemudian dia melihat ponselnya. Dia tiba-tiba pingsan. Pak Jumadi pun panik tentang apa yang terjadi kepadanya. Ternyata foto Cindy telah diunggah ke internet, dan semua orang sekarang melihatnya. Keesokan harinya, ketika Cindy sedang mandi, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi pada saat itu, Master cukup pintar dan mengiriminya pesan tentang tidak mengakhiri hidupnya atau sesuatu akan terjadi pada Rina. Dia juga meminta Cindy untuk pergi ke suatu tempat yang telah diputuskan olehnya. Cindy segera pergi ke sana sendirian. Dia juga memberitahu Pak Jumadi dengan meneleponnya di sana. Dia mendapat perintah untuk minum minuman yang tidak diketahui dalam botol, dan itu membuatnya tertidur. Semuanya terjadi seperti sebelumnya. Dia diikat dan beberapa orang dengan wajah tertutup muncul. Cindy tiba-tiba memberitahu mereka bahwa dia sudah tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Randy. Dia juga memintanya untuk melepaskan Rina. Tetapi dia salah. Ternyata Rina adalah salah satu dari mereka. Dia juga seorang pemimpin di sana. Tampaknya Rina mengarang cerita sebelumnya untuk menjebaknya. Dia adalah orang yang memerintahkan dan juga merekam untuk membuat video semacam ini. Rina juga mengatakan bahwa dia hanya melakukannya untuk uang dari Master. Merekam video semacam ini sangat menguntungkan dan dapat dijual dengan mudah. Sang Master bukan salah satu dari mereka. Setelah itu, Pak Jumadi datang. Tiba-tiba dia dipukuli oleh mereka dan diikat. Mereka sekarang mengolok-olok detektif dan menertawakannya. Tetapi tampaknya polisi lain telah tiba untuk menangkap mereka semua. Mereka semua melarikan diri dari polisi, tapi ternyata semua orang tertangkap. Kemudian polisi mencoba melacak pesan mereka untuk mendapatkan lokasi si Master. Di akhir film, detektif polisi Pak Jumadi dan Cindy pergi ke lokasi si Master di sebuah rumah sederhana. Di sana, Cindy mengetahui ada seorang anak kecil menangis dengan keras. Polisi menggeledah rumah tersebut dan mendapatkan bukti. Tiba-tiba anak kecil ini mengakui bahwa dialah si Master. Ternyata Master yang sebenarnya adalah ayahnya. Namun, ayahnya telah ditangkap karena kasus kriminal lain bulan lalu. Kemudian, anak kecil ini mengetahui apa yang telah dilakukan ayahnya dari ponselnya. Cindy yang mengetahui hal itu sendiri karena pelakunya adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Cindy tidak memiliki ambisi lagi untuk menghukumnya, dan anak laki-laki itu hanya mendapatkan rehabilitasi karena usianya yang masih muda. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so